Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Pembahasan selanjutnya mengenai konduksi satu dimensi steady state no heat generation itu kita terapkan pada dinding datar komposit. Nah, dinding datar komposit yang pertama yang akan kita bahas yaitu dinding datar komposit yang seri. Ya. Nah, bagaimana keadaan dinding datar komposit seri bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada dua buah dinding, yaitu wall pertama, kemudian ada wall ketiga, dinding pertama dan dinding kedua. Nah, di sini dapat dilihat juga bahwa laju konduksi itu mengalir dari permukaan sebelah kiri sampai ke permukaan sebelah kanan, di mana temperatur dari permukaan kiri yaitu T1 dan yang sebelah kanan itu adalah T3. Nah, di antaranya temperatur tersebut ada temperatur yang namanya T2. Temperatur T2 ini adalah permukaan di mana merupakan pertemuan antara permukaan dinding kedua dengan dinding pertama. Nah, sesuai dengan pembahasan video yang kemarin bahwa sebuah dinding itu kita bisa lukiskan itu sebagai sebuah tahanan termal. Maka dinding 1 dengan dinding 2 itu kita wakilkan dengan tahanan termal. Dinding 1 atau disebut dengan R1, kemudian untuk dinding kedua tahanan termalnya itu adalah R2. Jadi itu kemudian untuk nilai konduktivitas termal dari dinding 1 itu adalah K1, yang untuk dinding 2 itu adalah K2. Dan panjangnya itu adalah L1 dan L2. Nah, untuk luasannya itu kita anggap sama dari permukaan sebelah kiri sampai permukaan sebelah kanan. Ya, itu luasan dindingnya, luasan perpindahan kalor konduksinya itu kita anggap sama. Nah, untuk menyelesaikan persoalan dinding datar komposit, yang pertama yang bisa kita lakukan atau kita gunakan metode pertama yaitu tentang metode konsep tahanan termal. Ya, itu. Nah, konsep ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Tapi untuk dinding datar komposit seri itu persamaan laju perpindahan kalor konduksi dengan konsep tahanan termal ini persamaannya adalah sebagai berikut. Jadi Q besar dot atau laju konduksi itu sama dengan perbedaan temperatur total, ya, perbedaan temperatur total dibagi dengan tahanan termal totalnya. Nah, perbedaan temperatur total itu adalah
perbedaan antara T1 dengan T3. Ya, temperatur awal dikurangi dengan temperatur akhir. Nah, kemudian dibagi dengan R totalnya. Nah, R totalnya itu besarnya berapa? Nah, itu bisa kita selesaikan dengan persamaan seperti kita menyelesaikan persamaan hambatan pada kelistrikan. Nah, sehingga R total dari dinding datar seri itu sama dengan R wall 1 ditambah R wall 2 atau tahanan termal dinding 1 ditambah tahanan termal dinding 2. Inilah persamaan untuk tahanan termal total dinding yang seri, di mana tahanan termal dinding 1 dengan tahanan termal dinding 2 itu rumusnya atau persamaannya sama, yaitu L dibagi dengan K kali A. Karena di sini untuk dinding 1, maka L-nya adalah L1, kemudian K-nya itu juga K1. Nah, A-nya karena luasan perpindahan kalor konduksinya sama, maka A-nya itu kita biarkan dalam bentuk A saja. Nah, kemudian untuk dinding 2, L-nya disebut dengan L2, K-nya disebut dengan K2. Jadi itu cara menyelesaikan persoalan konduksi satu dimensi steady state no heat generation untuk dinding komposit seri. Nah, kemudian persamaan-persamaan lain yang berlaku untuk konduksi satu dimensi steady state no heat generation untuk dinding datar komposit seri, yaitu dalam penyelesaian persamaan umum konduksi untuk koordinat kartesius yang disesuaikan dengan kondisi konduksi 1D steady state no heat generation, itu kita dapatkan sebuah sebuah rambu-rambu atau hukum baru di mana menyatakan bahwa heat flux itu konstan sepanjang aliran kalor. Ya. Jadi pada video sebelumnya kita mendapatkan sebuah persamaan yang persamaan tersebut itu berarti bahwa heat flux yang mengalir di sepanjang aliran kalor itu adalah konstan. Ya, tentu masih ingat persamaan tersebut. Nah, kemudian jika ditambahkan suatu keadaan di mana luasan perpindahan kalor konduksinya itu juga konstan, maka heat flux dikalikan dengan luasan, maka hasilnya itu adalah laju perpindahan kalor konduksi. Ya, heat flux dikalikan luasan itu sama dengan Q besar dot. Nah, sehubungan dengan rambu-rambu atau hukum baru yang kita temukan, yaitu heat fluxnya konstan, maka kita mendapatkan hubungan bahwa Q besar dot total itu sama dengan Q besar dot untuk dinding 1 sama dengan Q dot besar untuk dinding 2. Jadi ini persamaan baru yang kita dapatkan dari hukum atau persamaan yang telah kita dapatkan untuk kondisi konduksi 1D steady state no heat generation dan nilai K-nya itu konstan. Nah, ini persamaan baru yang kita dapatkan bahwa Q total, ya, laju perpindahan kalor konduksi total itu nilainya akan sama dengan laju perpindahan kalor konduksi untuk
dinding 1 dan sama dengan nilainya untuk sama dengan laju perpindahan kalor konduksi untuk dinding 2. Tuh. Nah, dengan demikian, kalau kita jabarkan, maka laju perpindahan kalor total dari dinding komposit seri itu akan sama dengan T1 min T3 dibagi dengan R total. Ini adalah laju perpindahan kalor konduksi totalnya, itu persamaannya ini. Nah, sedangkan untuk persamaannya untuk Q dot wall 1 itu sama dengan T1 min T2 dibagi dengan R wall 1. Untuk yang wall 2 itu persamaannya adalah persamaan laju perpindahan kalor konduksinya adalah T2 min T3 dibagi dengan R wall 2. Ya, ini persamaan ini merupakan penjabaran dari persamaan yang kita dapatkan. Metode kedua untuk dapat menyelesaikan permasalahan konduksi satu dimensi steady state no heat generation untuk dinding datar komposit seri, yaitu dengan menggunakan konsep koefisien perpindahan kalor keseluruhan disimbolkan dengan huruf U besar. Nah, bagaimana laju perpindahan kalor konduksi totalnya jika menggunakan koefisien perpindahan kalor keseluruhan atau U ini? Nah, persamaannya adalah Q dot total itu sama dengan U kali A kali delta T. Ya, jadi itu. Nah, dengan persamaan ini, ya, nah bagaimana hubungannya antara U dengan R total? Ya, ini adalah Q dot totalnya. Kemudian kita akan mencari hubungan antara U dengan R total. Nah, seperti kita ketahui, dengan menggunakan konsep tahanan termal, Q besar dot atau Q dot total itu persamaannya adalah T1 min T3 dibagi dengan R total. Ya, kemudian dari dua persamaan ini kita akan bisa mencari hubungan antara U dengan R total. Ya, ini Q besar dot ini sama-sama dalam bentuk total. Nah, sehingga kita mendapatkan persamaan baru, yaitu U kali A dikalikan dengan beda temperatur, yaitu T1 min T3 itu sama dengan ini, T1 min T3 dibagi dengan R total. Sehingga hubungan R total dengan U kita dapatkan, yaitu U kali A sama dengan 1/R total. Koefisien perpindahan kalor keseluruhan dikalikan A itu sama dengan 1/R total. Persoalan kedua mengenai dinding datar komposit, yaitu dinding datar yang disusun secara paralel. Ya, kalau yang tadi berupa disusun seri, sekarang bagaimana kalau dinding datarnya itu disusun secara paralel. Nah, bentuk dinding kalau disusun secara paralel itu akan berbentuk seperti gambar berikut. Nah, di sini kita lihat bahwa ada dinding satu yang nilai konduktivitas termalnya adalah K1, kemudian di sini ada dinding 2 yang nilai konduktivitas termalnya adalah K2. Nah, luasan perpindahan kalor konduksi untuk dinding 1 disebut dengan A1, untuk yang
dinding kedua disebut dengan A2. Temperatur permukaan dinding sebelah kiri masing-masing itu adalah T1, sedangkan temperatur permukaan sebelah kanan untuk masing-masing dinding itu sama, yaitu T2. Dan tebal dinding itu adalah L. Nah, dari susunan dinding datar komposit paralel ini, bagaimana susunan dari tahanan termal dari dinding tersebut? Ya, nah, susunannya bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini adalah Anda lihat di sini adalah untuk tahanan termal untuk dinding 1 disebut dengan R1, kemudian ini adalah tahanan termal untuk dinding 2 yaitu R2. Dari sisi kiri itu mengalir kalor, ya, kalor konduksi yaitu Q besar dot. Ini. Nah, kemudian kalor tersebut mengalir melalui dinding pertama dan dinding kedua. Sehingga nilai kalornya itu dibagi menjadi 2. Yang mengalir ke dinding pertama itu kita sebut dengan Q besar dot 1. Yang mengalir ke dinding 2 itu kita sebut dengan Q besar dot 2. Nah, hukumnya itu adalah Q besar dot itu sama dengan Q besar dot 1 ditambah Q besar dot 2. Jadi laju perpindahan kalor konduksi total itu sama dengan laju perpindahan kalor konduksi yang mengalir pada dinding 1 ditambah dengan laju perpindahan kalor konduksi yang mengalir pada dinding 2. Ini adalah hukumnya, ini adalah seperti ini. Ya, tuh. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau susunan dindingnya itu paralel, nah bagaimana dengan nilai daripada R totalnya? Nah, untuk dinding yang disusun paralel, persamaannya untuk tahanan termal totalnya itu sama atau identik kalau kita menjumpai tahanan elektrik atau ya elektronik yang disusun paralel. Nah, persamaannya itu adalah 1/R total itu sama dengan 1/R1, ya, tahanan termal dinding 1 ditambah dengan 1/R2, ya, tahanan termal dinding 2. Nah, karena di sini cuman ada 2 yang paralel, maka persamaan ini itu bisa dirubah menjadi R total sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2. Tetapi kalau paralelnya 3 dinding, maka kita memakai persamaan ini saja, yaitu 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Untuk merubahnya seperti ini itu agak sulit. Nah, setelah kita mengetahui seberapa besar R totalnya, maka nilai R total yang kita dapatkan dari persamaan dinding komposit paralelnya ini kemudian kita masukkan ke persamaan laju perpindahan kalor konduksinya. Di mana persamaannya adalah Q besar dot sama dengan T1 min T2. Ya. Perbedaan temperatur totalnya. Ya, perbedaan temperatur totalnya adalah temperatur permukaan awal sampai temperatur permukaan dinding akhir, ya, yaitu di sini dalam kasus ini itu adalah T1 min T2
Kemudian hasilnya itu dibagi dengan R total. Ingat, persamaan R totalnya yang dipakai adalah ini. Ya, tentu berbeda dengan yang seri. Permasalahan yang selanjutnya yang akan kita hadapi selain dinding seri dengan dinding paralel, yaitu dinding datar komposit campuran atau seri dan paralel. Ya. Nah, bagaimana susunan dinding datar komposit campuran? Itu bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, dinding 1 dengan dinding 2 itu paralel, tetapi antara dinding 1 dan 2 dengan dinding 3 itu hubungannya adalah seri. Ya. Jadi dinding 1 dengan dinding 2 ini paralel, tetapi dinding 1 dan dinding 2 dengan dinding 3 itu hubungannya adalah seri. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa panjang dinding 1 atau tebal dinding 1 dengan dinding 2 itu adalah sama, yaitu L1 sama dengan L2. Sedangkan tebal dinding 3 itu adalah L3. Nah, kemudian luasan perpindahan kalor konduksi untuk dinding 1 adalah A1, kemudian untuk dinding 2 itu adalah A2. Sedangkan untuk dinding 3 di sini, ini adalah luasan perpindahan kalor konduksinya itu adalah A3. Ya. Luasan yang sebelah kiri, permukaan kiri dari dinding 3 itu sama dengan luasan perpindahan kalor konduksi untuk permukaan yang sebelah kanan. Jadi ini sama ya, sama-sama A3. Nah, kemudian dikombinasikan dengan adanya perpindahan kalor konveksi di sini. Ya, dikombinasikan dengan adanya perpindahan kalor konveksi di sini, di mana temperaturnya menjadi T free stream. Nah, kemudian koefisien perpindahan kalor konveksinya itu adalah H. Nah, bagaimana susunan tahanan termalnya? Nah, untuk susunan tahanan termalnya itu akan terlihat seperti gambar ini. Ya, dinding 1 dengan dinding 2 paralel, susunannya seperti ini. Kemudian dinding 1 dengan dinding 2 itu seri dengan dinding 3, maka digambar seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada konveksi di sini, nah itu seri dengan tahanan termal dinding 3. Nah, sehingga penggambaran tahanan termal dari keadaan perpindahan kalor konduksi untuk dinding datar komposit campuran ini itu adalah seperti ini. Ya, itu. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.